Oke, udah mulai ya. Oke, malam ini kita live dulu karena aku rencananya live-nya itu besok ya. Cuman pas aku pikir-pikir ternyata besok itu aku ada acara juga. Ya udahlah kita live hari ini. Oke, ya sekalian karena udah malam juga ya kan. Siapa tahu nggak ada yang nonton juga. Biar enak juga sih sebenarnya. Terus ya aku percaya sih sama temen-temenku itu tidurnya itu jam 1 jam 2 ya. Jadi kemungkinan masih banyak yang aktif. Oke, tadi aku ikut ikut sekolah bisnis ya. Tadi ada sekolah bisnis juga bahas belief ya. Kalau misalnya kamu udah lihat storyku itu bahas belief. Ya, kalau misalnya kalian mau tanya atau mau komen atau mau nambahin pernyataan silahkan tulis saja di bawah. Ya, mau IG mau YouTube. Aku rencananya ngupload di YouTube sih, upload di YouTube juga. Oke. Tadi bahas limiting belief. Jadi di pembahasan ini kalau tadi itu online, kalau online tadi itu bahas cuman limiting belief. Halo bro, siapa lupa aku namanya. Aku pengen cerita dulu ya. Eh, aku lupa siap. Aku kalau tadi kan aku kan habis workshop ya, habis workshop itu eh bahasnya itu belief itu ada tiga gitu kan dari mentorku karena mentorku ini em, apa cerita gitu kalau misalnya dia itu ikut em, apa oh Haikal halo bro. Nah jadi mentorku itu langganan langganan salah satu aplikasi gitu ya, aplikasi untuk halo bro. Jadi langganan aplikasi tentang belief ya, bukan tentang belief kayak training gitu ya, langganan aplikasi training. Dan di situ dia dapat apa info-info baru. Nah di situ langsung di share-nya habis workshop tadi itu. Jadi dia itu bahas kalau misalnya belief itu ada tiga gitu kan, false belief, limiting belief, sama true belief kayaknya ya, true belief atau belief yang benar gitu kan. Nah kalau misalnya di workshop tadi itu dibahas tiga ya, tapi kalau misalnya di workshop bukan workshop sih, kalau bisnis tadi yang online itu bahasnya itu cuma satu, cuma limiting belief. Nah dari false belief itu dijelasin kalau misalnya manusia itu ada tiga keyakinan ya, ada tiga keyakinan. Yang pertama itu halo bro, halo. Yang pertama itu ada false belief itu. Jadi keyakinan tapi salah gitu. Jadi ya keyakinan kalau misalnya manusia itu ya nggak pernah salah gitu kan, karena dari keyakinan sendiri. Info besok Senin der. Ya sih, iya ya. Aku besok besok Pak masuk pagi ya. Aduh kok diingatin bro. Aku pengen cerita dulu. Ya jadi uh, apa? Jadi besok itu malah bahas besok. Jadi false belief itu keyakinannya salah. Dia yakin kalau misalnya dia yakin, cuman kadang salah gitu. Kadang ya manusia itu kalau misalnya salah, ya kalau saya nggak yakin deh gimana? Ya berarti Anda limiting belief. Anda yakin tapi Anda di stuck gitu. Wah, belum istirahat der. Udah tadi udah istirahat tadi. Halo 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 kok rame ya? Padahal saya nggak mau rame-rame gitu. Nah, jadi kalau false belief itu, nah kalau limiting belief habis ini ya. Nanti aku bahas false belief, kita bahas false belief dulu. Kuliah masuk kapan der? Besok. Besok aku ada jam pagi. Aku malah live. Ya karena aku besok ada acara juga jadi nggak bisa live malam ya. Der, meet up der. Oke, tinggal chat aja. Nah, jadi false belief itu ya bahas mana tadi? Ya false belief itu keyakinan yang salah. Jadi kita percaya kalau misalnya kan kayak gini, yang konspirasi paling parah itu kan kayak bumi datar gitu kan. Ya mereka yakin gitu loh. Cuman kadang kan itu salah gitu. Nah, tapi masalahnya kadang keyakinan manusia itu yang ditanam adalah yang menurut mereka yakin gitu, dan itu nggak bisa dipatahkan gitu. Kadang manusia tuh kayak gitu, kadang ngeyel lah gitu. Ngeyel manusia itu udah dibilangin salah, ngeyel gitu. Nah, jadi kalau bisa false belief itu kayak gitu. Dia keyakinan itu salah, cuman dia itu yakin kalau itu benar gitu. Nah, ke false belief lain itu kayak gimana? Misalnya nih, eh, aku aku keluarga PNS ya, aku keluarga PNS. Terus dari kecil dibilangin gitu kan kalau misalnya
apa nanti gede, nanti sekolah yang bener, nanti kuliah, nanti cari kerja gitu kan. Udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah bisnis, udah pokoknya hidup aman, damai, ya pokoknya hidup dengan mengalir aja gitu. Nah itu ada false belief gitu. Karena ya nggak kan nggak salah juga gitu kan kalau misalnya bisnis sambil kuliah gitu. Itu false belief. Itu contoh false belief ya. Kalau misalnya ada contoh-contoh lain, silakan komen aja ya. Aku lupa sih contoh-contoh apa. Nah, kita bahas dari limiting belief karena yang banyak dibahas limiting tadi itu banyaknya itu limiting belief karena pada akhirnya itu kebanyakan orang itu maksudnya itu ke limiting belief. Aku juga orangnya itu salah satu orang yang termasuk limiting belief. Limiting belief itu eh, percaya Tuhan percaya Tuhan apakah termasuk false belief? Enggak juga. Karena ya ketuhanan sih itu udah masuk filsafat ya. Jadi kalau misalnya false belief itu kan ketuhanan, itu udah masuk filsafat sih. Udah nggak bisa dibahas lagi sih. Udah biar saya nggak mau tidak aman nanti kalau misalnya bahas Tuhan lain itu salah gitu gimana ya. Nanti saya dihujat. Oke, kita masuk ke apa? Limiting belief. Kalau limiting belief ini, cara bisnis profit tinggi apa der? Bisnis profit tinggi. Ya, bisnis yang jual 2 kali lipat. 2 kali lipat dari harga modal. Udah gitu aja sih. Nanti ya tinggal belajar aja cara pemasarannya gimana kalau misalnya mau dijual dari harga 2 kali lipat. Khususnya kamu udah sampai mana der? Kemarin baru naik bintang 6. Ya alhamdulillah ya. Itu udah salah satu pencapaian. Dan aku juga kalau misalnya ngomong-ngomong kesuksesan sih, kan kesuksesan itu nggak cuma finansial ya. Kemarin ya kebanyakan orang pengennya itu finansial gitu kan. Cuman ya aku bersyukur juga kalau misalnya bahkan ngomong di depan kamera gini ditonton oleh sama 3 orang langsung live ini, itu tuh udah bersyukur banget sebenarnya karena sebenarnya tadi kalau mau mulai ya aku udah deg-degan gitu. Wah nanti kalau misalnya aku mulai live dihujat gitu, wah nah. Tapi akhirnya aku bisa mulai live dan aku berani, itu udah sebuah kebanggaan gitu. Bintang 6 intinya sih, bintang 6 itu omsetku selama aku bisnis itu udah sekitar 40 jutaan gitu. Oke, kita bahas limiting belief lagi ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke, kita bahas limiting belief lagi. Limiting belief itu kamu bisa untuk sampai di titik lebih tinggi yang kamu yakini, tapi kamu tahan. Nah, itu limiting belief. Yang hujat itu iri sama kamu dari iya, benar tuh. haters. Nah, itu. Nah, jadi limiting belief itu misalnya nih, aku bisnis ya. Sekarang udah bintang 6. Udah omsetnya tuh udah 40 juta. Aku 40 juta ya. Tapi aku mikir nih, bisa nggak ya aku naik bintang 7? Bintang 7 itu omsetnya itu 400 juta. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya mentok-mentok bintang 6 deh gitu kan. Nah, itu udah limiting belief tuh. Udah limiting belief tuh. Misalnya nih, eh apa bulan ini nggak mau dihujat, jangan jadi orang sukses ya kan? Iya. Karena pada akhirnya orang suka akan mendekat, orang yang nggak suka ya pada akhirnya menjauh juga ya gitu. Ya begitu ya. Nah, balik lagi limiting belief misalnya nih, bulan kemarin omsetku ya eh satu Februari ya. Februari itu nggak terlalu banyak lah. Nggak terlalu banyak peningkatan. Nggak terlalu banyak peningkatan. Tapi ada lah. Nah, karena aku ngerasa nggak banyak peningkatan gitu kan. Omsetku ya segitu-segitu aja gitu kan. Akhirnya pas masuk ke bulan ini, bulan Maret, itu aku ngerasa, wah bulan kemarin aja aku nggak tembus gitu kan omset target omset gitu kan. Mungkin bulan ini nggak juga ya. Nah, itu udah limiting belief tuh. Misalnya nih, em, apa kalau kuliah kalau misalnya kuliah lebih nyambung nanti ya. Nah misalnya ini kuliah semester kemarin IP kamu 2 komaan. Waduh parah tuh 2 komaan, 2 komaan. Nah terus akhirnya pas di semester depan kamu nggak yakin kalau misalnya kamu bisa IPK 3 gitu kan, 3,8, 3,9, 4 gitu, nggak yakin. Nah itu udah limiting belief tuh. Jadi eh nah kalau misalnya kamu nih, maksudnya false belief atau maksudnya false belief atau limiting belief.
kamu bisa tapi kamu tahan. Itu limiting belief. Tapi kalau false belief itu udah salah. Nah, itu kalau misalnya udah salah, harus cari pembenaran dulu biar benar gitu. Kalau misalnya apa tipsnya? Tipsnya itu kalau misalnya kamu false belief, itu kamu cari pembenaran dulu, baru kamu bisa beneran kamu false beliefnya itu udah benar-benar false belief atau memang benar-benar itu true belief gitu. Nah, kalau misalnya limiting belief, ya apa pikiran itu harus dilepas kalau misalnya mau limiting belief gitu. Nah, cara ngelepasnya gimana ya? Pastinya apa sosmed gitu kan, ngefollow yang akun-akun yang membuka pikiran kita gitu kan. Apa terus tontonannya atau tontonan positif gitu kan. Terus ya minimal minimal nonton Jerome lah. Nonton Jerome. Karena ya Jerome tuh udah apa ya kayak udah nggak ada lagi limiting belief dia. Dia gila kalau misalnya kamu punya limiting belief ya. Itu kalau misalnya kamu punya limiting belief Jerome kuliah di Jepang IPK 4. Itu kalau punya limiting belief, wah, itu nggak bisa tuh, nggak bisa. Pasti ngerasa tuh, wah, di Jepang aja syukur-syukur gitu kan. Kayaknya orang Jepang warnanya pintar-pintar deh. Ya kayaknya aku nggak bisa dapat IPK 4. Wih, itu udah masuk limiting belief loh. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya udah masuk limiting belief. Nah, gitu. Jadi ya itu dari false belief dan limiting belief yang aku udah pelajari tadi. Apa kabar, Der? Lama nggak WA? Ya kalau mau WA, WA aja sih sebenarnya. Karena aku kan ini sering posting SW juga ya, tinggal lihat aja sih SW-nya, komen-komen gitu kan. Gitu. Nah, eh bahas mana tadi ya? Nah, limiting belief ya. Tapi limiting belief itu ada banyak jenisnya juga. Tadi itu aku pelajari juga kalau misalnya limiting belief itu ada banyak jenisnya juga. Limiting belief dengan dirimu sendiri, limiting belief dengan dunia luar, limiting belief dengan kehidupan. Nah, kalau limiting belief dengan diri sendiri, wah kayaknya aku nggak bisa. Wah bisa nih aku omsetnya segini kan. Apa iya ya? Gitu kan. Nah, itu limiting belief tuh. Tapi kalau misalnya apa itu terhadap diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya terhadap dunia luar, misalnya nih pengen apa ya? Ngajak partner gitu, nyampaikan informasi, project bisnis gitu kan. Sebelum nyampain project, udah mikir tuh, wah kayaknya nggak tertarik. Wah kayaknya nggak bakal beli produk gitu kan. Ah itu udah limiting belief tuh. Nah, jadi hati-hati bang. Kalau misalnya nggak hati-hati, wah parah. Memang urusan belief itu susah banget untuk dihilangkan ya. Karena memang untuk berpikir positif itu harus dilatih. Karena otak kita itu udah auto negatif kalau misalnya didiamin. Ya kalau misalnya eh, apa? Ya auto negatif aja gitu loh. Misalnya kayak gini. Coba ngajak apa project gitu kan, project bisnis. Apa mungkin ada temanmu yang ngajak ketemuan gitu kan, ngomongin project bisnis gitu kan, kamu udah mikir negatif gitu kan, nggak belum ketemu udah mikir negatif terus. Nah, caranya kalau misalnya apa udah mikirnya kayak gitu, langsung aja gitu kan, kok aku mikirnya negatif ya, kenapa ya, padahal belum mulai loh, kok udah pikirannya udah negatif. Nah, itu harus dilawan gitu loh. Nggak bisa kalau misalnya limiting belief itu nggak dilawan tuh nggak bisa. Nah, jadi gitu ya. Memang urusan belief itu urusan mindset banget ya. Urusan mindset banget dan gini, kalau misalnya kamu bisa berhasil ngelawan limiting belief, false belief, sampai akhirnya kamu bisa ketemu belief yang pas, itu luar biasa loh. Karena keyakinan akan menentukan hasil akhir gitu. Kalau misalnya kamu yakin banget bisa tembus, kamu yakin banget dapat IPK 4, kalau misalnya kamu yakin banget apa kamu bisa public speaking, kamu bisa soft skill dan sebagainya, itu luar biasa loh. Karena kalau misalnya pokoknya gini, kalau misalnya pikiran kita
ini umum ya karena live ya. Kalau misalnya kita nggak berani mikir, diucapin tuh nggak berani. Kalau diucapin nggak berani, dilakuin itu nggak berani. Kalau dilakuin nggak berani, lingkungan nggak mendukung. Kalau lingkungan nggak mendukung, alam semesta nggak bakal mendukung. Nah gitu. Jadi kalau misalnya di sini udah bermasalah, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Nah kalau misalnya pikiranmu udah positif, dilatih karena apa pikiran itu memang nggak bisa auto ya, harus dilatih terus setiap hari. Kalau misalnya udah dilatih, pikiranmu positif, ucapanmu bakal yang keluar positif, tindakanmu akan tindakan positif, lingkungan akan mendukung kamu positif, dan alam semesta akan mendukung. Nah kalau misalnya ya mungkin gitu kan, dari pikiran gitu kan, udah positif tapi lingkungan gak mendukung, mungkin ada yang salah, mungkin kamu dari pikiran udah positif nih, udah positif, di limit, kayaknya nggak bisa deh ya, kayak nah gitu masalahnya. Kalau misalnya, nah tadi itu aku cepet tanya gitu, kalau misalnya pas online tadi itu sekolah bisnis, aku tanya gitu, aku udah percaya aku bisa sampai gitu kan. Pada akhirnya pas di tengah jalan, apa dapat rintangan, dapat halangan gitu kan, akhirnya kepercayaan tuh menurun. Nah kalau misalnya udah menurun tuh, wah itu udah parah tuh. Nah masalahnya kalau misalnya limiting belief itu ya, belief akan sangat berpengaruh di awal. Kalau misalnya di awal aja kamu udah limit, wah itu udah parah. Karena udah lepas aja, pikiran tuh udah lepas aja. Imajinasi cuman imajinasi, nggak ada yang ngehujat dari imajinasimu, nggak bakal dihujat. Karena pikiranmu itu nggak bakal dihujat, nggak dikeluarin kok, gitu kan. Kecuali pikiranmu terus kamu posting di IG, terus nah itu mulai itu dihujat. Nah tapi ya pada akhirnya ya, bahkan kamu berani untuk melakukan, nggak mikirin belief, ya nggak mikirin false beliefmu, limiting beliefmu, itu udah keren banget loh sebenarnya. Ya udah tinggal lakuin aja udah, nggak usah mikir aneh-aneh. Nah kadang kalau misalnya kayak overthinking gitu ya, kayak aku juga gitu dulu, overthinking juga gitu. Aku orangnya overthinking juga. Cuma gini, aku pengen cerita juga ya kalau misalnya urusan overthinking, kalau misalnya limiting, kayak overthinking itu kayaknya berpengaruh juga sama limiting belief juga. Gini, kalau misalnya overthinking ya, aku punya cerita ya, kalau misalnya untuk kamu yang overthinking juga, aku punya cerita kalau misalnya uh, aku pernah overthinking untuk buat TikTok ibu planner. Sekarang TikTok ibu planner lapak herbal, overthinking buat IG lapak herbal juga, overthinking buat ibu planner juga, overthinking buat toko di marketplace juga. Kalau marketplace nggak overthinking itu bang, karena aku udah ngerasain gitu efek efek overthinkingnya itu. Nah pas aku buat IG Wibu Planner, aku overthinking gitu kan. Kalau misalnya aku buat ternyata rame, waduh gimana dong, aku gak bisa ngehandle dong nanti kalau misalnya rame. Terus aku mikir gitu kan, YouTubeku aja 3 tahun gak rame-rame gitu kan, ngapain aku mikir rame. Udah buat aja, akhirnya aku buat gak rame gitu kan. Cuman akhirnya lepas gitu loh pikiran overthinking gue. Gitu. Kalau lava herbal gitu kan, aku mikirnya kalau misalnya aku buat IG nanti rame, belinya yang beli banyak, terus aku nggak bisa ngehandle gimana. Udahlah yang penting buat aja loh, buat udah. Ya akhirnya sampai sekarang masih jalan gitu kan. Masih jalan dan masih masih harus dikembangin gitu kan. Nggak nggak tek naik gitu kan. Sama TikTok juga kayak gitu kan. Makanya udah, kalau misalnya kamu mau overthinking gitu, limiting belief, false belief, cari, kalau misalnya cari kenapa kamu mikir kayak gitu, kenapa, tulis misalnya nih, nyoba deh jualan, pengen posting di SW gitu kan, takut dihujat. Wah, kalau mikirnya gini, nanti kalau aku posting nanti dilihat temanku, halo Din, kalau udah dilihat di temanku nanti dihujat, kalau udah dihujat nanti
Aku stres. Wah, udah posting aja udah. Nggak usah. Kalau misalnya dihujat ya udah gitu kan. Ya apa, pebisnis tuh biasa dihujat. Ya udah posting aja udah. Yang penting itu kan kita nggak perlu mau ngehujat mau enggak, ya udah yang penting aku dapat omset udah hari ini gitu. Itu kalau misalnya limiting bilang ditulis. Kenapa kamu mikir kayak gini tuh kenapa? Kamu posting ini misalnya nih kamu pengen posting SP. Wah, nanti takut tidak usah. Langsung ngambil buku, tulis. Apa susah banget posting SP gitu kan. Kenapa? Takut dihujat. Terus takut nanti dikata-katain gitu kan. Takut nanti temen jauhin gitu kan. Takut nanti temen ngejek gitu kan. Terus dipikirin. Nah ini ya ini di sini juga tips dari mentorku tadi. Dipikirin. Kalau misalnya pikiranku kayak gini, cara agar tetap konsisten. Aku lanjutin dulu ya. Aku lanjutin dulu. Kalau misalnya aku ada pikiran kayak gini, overthinking dan sebagainya, itu bagus gak untukku? Kalau nggak bagus, udah dibuang aja gitu. Belum, mungkin kamu kayak, wah nanti kalau dibuang gitu, masih ada limitnya. Kamu pikirin alternatifnya gimana. Nah, kalau misalnya udah ketemu alternatifnya, udah kamu tulis cara alternatifnya, udah dipraktekin gitu. Jadi gini, pikiran itu kamu ketemu kamu misalnya di jalan gitu, di jalan ketemu limit, tulis cari alternatifnya dipraktekin. Kamu mikir, tiba-tiba pikiran ngefly gitu kan, tulis cari alternatifnya, praktekin gitu, biar nggak cuman dipikirin di otak gitu. Jadi kalau misalnya kamu dapat ide langsung praktek kan. Kalau misalnya TikTokku sekarang ya kayak gitu gitu kan. Oh, praktek. Makanya gitu. Wah, aku juga makanya seneng banget kalau misalnya sekarang itu ya. Aku bisa konsisten di TikTok juga. Nah, kita bahas konsisten juga. Sekarang konsisten banget di TikTok aku. Itu aku seneng banget ya. Karena itu dapat ide, praktek gitu. Dan aku juga punya nggak mau overthinking kelamaan. Makanya langsung praktek aja gitu. Oke. Kita bahas dari ini cara tetap konsisten ya. Believe. Pada akhirnya believe lagi gitu kan. Karena 95% di bisnisku ya, di bisnisku 95% impian dan sikap. Kalau belief-nya nggak ada, visinya nggak ada, udah nggak bisa konsisten lagi. Aku punya teman, jadi kemarin tuh ngobrol. Dia ngejalan bisnis juga kayak aku gitu kan. Akhirnya berhenti. Aku mikir gitu kan, kenapa dia berhenti ya? Aku ngejalannya enjoy aja loh. Kenapa dia berhenti ya? Terus aku kemarin tuh udah sebelum itu aku ketemu juga orang yang sama, bukan orang yang kemarin ya. Ketemu orang beda, tapi masalahnya sama. Berhenti di tengah-tengah. Kenapa ya? Aku mikir juga, kenapa ya? Oh, ini cuma masalah belief. Dia udah nggak punya visi lagi. Kalau misalnya dia ngejalani udah dia punya visi untuk sukses sebelum sarjana, terus dia punya visi untuk menghajikan orang tua, dia punya visi untuk bisa jalan-jalan ke Jepang 2 minggu tanpa ada beban gitu kan. Nah itu cita-citaku banget tuh. Makanya jadi bakal tetap konsisten. Yang penting itu konsisten. Yang penting itu kalau mau konsisten, punya visi, punya mentor, punya lingkungan, punya komunitas positif. Udah gitu. Kalau misalnya udah ketemu itu, udah pasti tetap konsisten kok. Karena aku juga kayak gitu juga pada akhirnya 4 itu tadi yang mempengaruhi aku gitu. Azizal beneran vegan. Azizal siapa ya? aku belum pernah ketemu vegan sih sampai sekarang. Temanku yang dekat banget vegan tuh belum pernah sih. Oke, gitu ya liveku sekarang. Ya kalau misalnya mau bubar silakan bubar ya. Saya nungguan saya live-nya sudah selesai. Saya pengen sharing tentang limiting belief tadi dan Wibu detected. Yo, gitu. Itu foto anime itu. Ya. Jadi ya udah selesai ya. Udah selesai ya yang baru datang ya. Mohon maaf.
Saya udah selesai pembahasan saya. Mungkin bakal aku repost lagi di IG sama di YouTube juga. Ya. Oh, kok apa? Subscribe dong, Action Play gitu kan. Kalau mau subscribe ya subscribe. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah apa nemenin. Ya aku udah expect sih. Aku udah ekspektasi kalau kan ini ya. Aku kan ini kan live-nya jam 11-an tadi ya. Aku mikir tadi itu mentorku bilang kalau misalnya jam 11 mungkin udah tidur semua gitu kan. Ya aku mikirnya tuh ya bagus dong kalau udah tidur semua gitu kan. Jadi nggak ada yang nonton. Nah kalau misalnya nggak ada yang nonton, ya aku ngomongnya bebas. Terus thank you bang. Oke sip. Nanti kalau mau ketemu tinggal ngomong aja ya di chat aja. Thank you semua. Yo, kita sharing ilmu juga. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih udah menemani. Ya tadi ya gitu ya. Pokoknya aku percaya sama teman-temanku karena aku pernah ketemu teman dia tidurnya jam 1 cuy. Bahkan nggak tidur gitu seharian. Gila itu kuat banget, aku nggak kuat sih. Apalagi besok ada jadwal pagi ya. Iya ya, besok ada jadwal pagi. Oke sip, itu ya. Terima kasih teman-teman yang udah menemani. Nanti bakal aku repost lagi di YouTube. Oke, assalamualaikum. Oh ya, belum aku screenshot ya. Bentar. Aku nonton bang. Yo, mantap. Tapi kayaknya nggak ini sih nggak diedit kayak apa mentorku kemarin. Kalau mentorku kemarin tuh diedit kayak Denny Santoso gitu. Gila gitu. Diedit sampai Denny Santoso gitu. Cuman aku kayak kayak gini aja lah cukup gitu. Udah upload aja. Oke. Oke, kamu telat bang masuknya. Aku udah mau selesai. Oke, sampai jumpa.